Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yesus Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-81, kita akan membahas Mazmur 75 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Musnahkan, Mazmur Asap Nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Selah. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuangkan dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, tema dari Mazmur 75 ini adalah mengandalkan Tuhan sebagai hakim yang adil. Pemazmur bersyukur karena Allah adalah hakim yang adil, yang membela umatnya. Dia tidak bisa diajak main-main atau disuap untuk membengkokkan perkara, karena dia adalah hakim yang adil. Pemazmur bersyukur bersama-sama orang-orang yang menyerukan nama Tuhan, karena mereka telah mengalami perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan untuk membela mereka. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua dikatakan, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menyerukan nama Tuhan berarti berdoa, bersandar penuh kepada Dia yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Di sini pemazmur berseru menyerukan nama Tuhan, ya, dia berdoa, ya, dia menunjukkan bahwa dia bersandar kepada Tuhan. Dia menunjukkan bahwa harapannya hanya kepada Tuhan yang Maha Adil. Bersama dengan mereka yang sudah mengalami pembelaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk mengingat segala berkat yang sudah pernah Tuhan berikan atau Tuhan turunkan atas kita. Saya, Bapak Ibu Saudara, mengajar kita untuk selalu menghitung satu persatu berkat Tuhan, ya. Dan pasti tentu kita akan heran melihat pertolongan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di sini dijelaskan bagaimana keadilan Tuhan itu ditegakkan. Pada waktunya Tuhan, ya, Tuhan akan menghakimi dunia ini. Orang fasik akan menerima ganjarannya, yaitu tanduk-tanduk mereka akan dipatahkan. Tanduk ini berbicara tentang kekuatan, Bapak Ibu Saudara, ya. Kekuatan orang fasik itu akan dipatahkan. Mereka tidak akan dapat bertahan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika waktunya Tuhan tiba, tanduk orang benar akan dinyatakan, ya, akan ditinggikan, Bapak Ibu Saudara. Berarti Bapak Ibu Saudara, melalui orang benar Tuhan akan menyatakan kuasanya. Orang benar akan menjadi saksi kebenaran dan keadilan Tuhan. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari Mazmur 75 ini? Pelajarannya adalah Bapak Ibu Saudara,
Mari andalkan Tuhan sebagai hakim yang adil, ya, yang artinya kita mempercayakan penuh seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara dan ke-8, Tuhan tidak pernah keliru mengadili. Saya baca ulang Bapak Ibu Saudara, ayat ke-7 dan ayat ke-8 dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Tuhan gak pernah salah Bapak Ibu Saudara. Dan jelas dikatakan oleh Alkitab Bapak Ibu Saudara, peninggian atau berkat itu atau keadilan itu tidak datang dari timur atau dari barat. Tidak datang dari padang gurun atau dari manapun, datangnya dari Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, ayat ini mengajar kepada kita untuk kita mengandalkan Tuhan sebagai hakim yang adil Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk membela umatnya. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, kita sepertinya mengalami ketidakadilan. Bapak Ibu Saudara, dengar baik, dari Tuhan datang peninggian itu. Artinya dari Tuhan datang keadilan itu. Jangan cari keadilan di bumi ini, tapi carilah Tuhan, sumber keadilan itu. Tepat pada waktu Tuhan, Dia akan membela kita, Dia akan meninggikan kita, Dia akan mempromosikan kita, Dia akan membela kita dari setiap apapun yang kita alami. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu, mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu, kami diajar untuk mengandalkan Tuhan sebagai hakim yang adil dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Mereka membutuhkan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Hamba doa jamah mereka, lawat mereka, tolong mereka Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan Tuhan. Bahkan yang berdosa Tuhan ampuni dan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, terima kebaikan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, dan alami segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mujizat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.